kepada beliau Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ibu dan Bapak, insyaallah dirahmati oleh Allah, di kesempatan kajian Ahad pagi ini, tema yang akan kita bahas, waspada, ini 10 profesi yang penuh resiko berat besok di akhirat. Materi ini bukan bermaksud menghakimi siapapun ya. Materi ini bukan bermaksud menyinggung perasaan siapapun, bukan. Karena adinu nasihat, agama itu isinya nasihat. Wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil sabr. Kenapa kita harus dinasihati? Karena hati kita rapuh. Hati kita mudah goyah dan gampang berubah. Oleh sebab itu hati kita perlu diberi asupan nasihat terus. Dan selembut apapun Pak Ustadz menyampaikan materi tausiah, kalau hatinya sudah menolak kebenaran, maka kalimat-kalimat yang disampaikan si Ustadz ini akan terasa perih dan menyakitkan. Artinya, iki sih penting boleh musik dulu loh. Ya. Ini yang penting cari ilmu gitu ya. Jangan merasa tersinggung. Ini penting boleh ilmu sih. Nah, Ibu dan Bapak, dijelaskan di dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, hai manusia, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hendaklah kalian memakan rezeki di atas muka bumi ini, rezeki-rezeki yang halal dan rezeki-rezeki yang baik. Dari kalimat halalan thayyiban, mafhum mukhalafah, hukum sebaliknya berlaku. Berarti kita tidak boleh memakan di atas muka bumi ini rezeki-rezeki yang haram dan rezeki-rezeki yang buruk. Ada apa saja Pak Dede rezeki yang haram dan kurang baik ini? Ini banyak, ada 10. Dan poin yang pertama, ini poin yang sensitif Bapak Ibu. Oh, ada golek ilmu gitu ya. Saling ingat mengingat. Poin yang pertama yaitu perihal manake duit. Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah memberkahi jual beli dan Allah melarang manake duit. Sesuatu yang dilarang oleh Allah karena di dalamnya mengandung bahaya, makanya dilarang. Kenapa manake duit itu dilarang? Karena bahayanya akan menimpa ketika di dunia, akan menimpa ketika di alam barzakh, akan menimpa ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dan akan menimpa besok ketika berada di akhirat. Yang pertama, apa efeknya di kehidupan kita di alam dunia? Dijelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ar-riba wa in kasura. Harta dari hasil manake duit, walaupun kelihatannya banyak, fa inna akibatu, akan tetapi pada akhirnya tasiru illa qalli. Harta ini pada akhirnya akan menjadi sedikit. Apa maksudnya Pak Dede dari hadis ini? Hadis ini dijelaskan di dalam Syarah Al-Jami' As-Saghir oleh Syekh Al-Munawi. Wal maqsudu bil qilli, yang dimaksud hartanya menjadi sedikit, yang dimaksud adalah 3. Yang pertama, imma an yadhabal mal, harta dari hasil manake duit walaupun kelihatannya banyak, an yadhabal mal, harta ini akan menyedot harta halal yang panjenengan miliki Bapak Ibu. Ibu dan Bapak, pernah saya sampaikan ketika saya pindah ke Solo, punya tetangga. Menurut kacamata saya, beliau ini orang sukses. Usahanya jual beli oli, murbaut dan sebagainya.
hingga suatu hari punya ide untuk menambah usahanya, butuh suntikan modal, kemudian pinjamlah ke lembaga keuangan. Pinjamnya 400 juta. Awal-awal oke-oke saja, lama-kelamaan timbul ujian, cobaan. Suatu hari anaknya bikin ulah. Ternyata anaknya ketangkap polisi gara-gara yaitu beli narkoba. Agar anaknya bisa keluar dari penjara harus disogok. Mintanya 300 karena nggak ada uang cash, jerok ke utangnya. 400 tambah 300 jadi berapa? 700 juta. Anaknya tidak jadi ditahan. Selesai anaknya keluar dari penjara, anaknya bikin ujian lagi. Anak lanangnya metengi anaknya wong. Terpaksa DO drop out ya. Kemudian mantu perempuannya kena usus buntu. Dari hari ke hari margin yang harus dibayar makin bertambah. Akan tetapi namanya juga usaha, dagang, bisnis, tidak selamanya rame enek sepi yo enek rame. Kalau lagi sepi, cengkir, kencang, mikir, gue bayar setoran. Gimana Bapak, 2 hari ini saya tuh di WA sama jamaah daerah Bulungannya. Ada jamaah telepon minta solusi. Dia terlilit hutang, tiap minggunya harus setoran 350.000. Hutangnya sebenarnya ringan. Aku juga mikir ini masalah 3WD. Jadi hati-hati Bapak Ibu. Intinya harta ini bisa menyedot harta halal yang panjenengan miliki. Yang kedua, harta dari hasil manakah duit walaupun kelihatannya banyak, la yuntafa'u bihi. Harta ini tidak akan mendatangkan kebaikan. Walaupun hartanya banyak, jajan kemana-mana, jajanan makanan yang masuk ke dalam mulutnya membuat bahaya. Jadi diabetes, kolesterol, pasang jantung dan sebagainya. Hartanya kelihatan banyak, tapi hartanya membuat orang ini semakin jauh dari Allah dan agama, dan semakin gacor berbuat maksiat Bapak Ibu. Kemudian hartanya walaupun kelihatan banyak, al-bala wal khusran, hartanya mendatangkan musibah dan kerugian. Musibah apa Pak Dede? Saya lihat wong yo sugih, umayo makro-makro, kendaraannya yo banyak, bojone yo ayu, anak-anak yo nyeneng-nyeneng kayak pintar-pintar. Musibah apanya? Yang menimpa dia bukan musibah dalam urusan dunia, tapi yang menimpa ke dalam dirinya musibah dalam urusan agamanya. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Perbuatan dosa besar yang ia lakukan membuat hatinya menjadi mengeras, sehingga orang ini punya mata, punya telinga, tapi tidak bisa memahami Al-Quran. Fa innahu summu yaqtulul qulub qabla al-abdan. Harta haram yang masuk ke dalam mulutnya membunuh sel-sel kesolehan yang ada di dalam hatinya Bapak Ibu. Jadi kalau lihat orang yang pengajian, sok suci, ngaji gua ora marake, suci sing penting ning dunya akhirat keri. Padahal al-kayyis, orang yang cerdas itu aksaruhum lil maut dzikran. Ciri-cirinya orang yang paling banyak ingat mati. Ibu dan bapak, insyaallah dirahmati oleh Allah, wal khusran, dan hartanya akan menimbulkan kerugian besok di akhirat. Kenapa? Wa man 'ada, barang siapa udah tahu itu salah tapi tetap ngeyel melakukan perbuatan tersebut, faulaika ashabun nar hum fiha khalidun, maka besok di akhirat dia akan mendapatkan kerugian. Poin yang pertama, harta dari hasil manakah duit kelihatannya banyak, tapi harta ini tidak mendatangkan keberkahan untuk dirinya. Yang kedua, besok orang ini di alam barzahnya akan berenang di sungai darah.
Dijelaskan dalam riwayat Bukhari, birrajulin yasbahu fin nahar. Ada orang yang berenang di sungai darah. Wa ala syati'in nahar. Dan di samping sungai ini, rajulun, ada seorang laki-laki, qad jama indahu hijarah. Laki-laki ini berdiri sambil memegang batu. Kemudian orang yang berenang ini berenang ke samping, dan orang ini kemudian melemparkan batunya ke dalam mulutnya, dan orang ini kembali ke tengah sungai tersebut. Lalu Nabi bertanya, siapa orang ini? Kemudian Nabi mendapatkan jawaban, alladzi ra'aituhu fin nahar. Orang yang kau lihat yang berenang di sungai darah ini adalah akilur riba, orang yang ketika hidup memakan harta dari hasil manaknya duit. Kenapa orang ini dikiaskan di dalam hadis ini berenang di sungai darah? Bahwasanya kehidupan yang selama ini ia jalani, yaitu hidup dari hasil manaknya duit, harta yang ia miliki, ternyata hidup di lingkungan yang kurang baik. Yang ngapunten, darah itu baunya apa? Anyir dan amis. Menunjukkan kehidupan di alam dunia yang ia jalani selama ini adalah kehidupan yang kurang baik. Dan kenapa di dalam hadis ini orang ini dilempar batu masuk ke dalam mulutnya? Bahwasannya harta yang ia gunakan, yang harta yang ia makan bukan harta yang baik. Makanya ibu dan bapak, kata Nabi Muhammad SAW, inna dirhama yusibuhur rajul minar riba. Satu dirham yang didapatkan oleh seseorang dari hasil manaknya duit, a'dhamma indallaha fil khati'ah, maka di sisi Allah dosanya lebih besar min sitti wa thalathin zaniyah, daripada 36 kali berzina. Loh kok gitu tuh Dede? Nek ono aku yo zina wae. Nek jenengan mikir kaya ngono gagal paham jenengan. Kenapa memakan harta dari hasil manaknya duit dengan berzina dosanya lebih besar manaknya duit? Nek wong selingkuh zina iku seneng padha seneng, iku ngono. Paham ya? Ikhlas padha ridho, wah seneng padha seneng. Tapi nek manaknya duit sing siji seneng, sing siji susah direwangi, makan subuh mulai bengi, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, banting tulang, peras keringat, sudah dapat duit buat bayar, ternyata cukup bayar bungane tok. Pokoknya aja butuh. Padahal marginnya ini kalau dikumpulkan jadi siji, go bayar pokoknya wis lunas. Makanya orang Indonesia menyebutnya lintah darat, disedot gede nganti tek nganti garing gitu loh Bu. Bisa diterima nama tadi. Nah ibu dan bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah, dan besok ketika dibangkitkan alladzina yaquluna riba, orang ini ketika dibangkitkan di akhirat la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Dia akan dibangkitkan dalam keadaan sempoyongan seperti orang yang kemasukan syaitan. Ketika besok di akhirat Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj, ataitu ala qaumin butunuhum kal buyut. Nabi melihat ada orang yang perutnya besar seperti rumah. Fihal hayatu tura min kharaji butunihim. Dan Nabi melihat dari perutnya keluar hewan-hewan yang melata. Faqultu man haula'i ya Jibril. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, siapa orang ini? Lalu Jibril menjawab, haula'i akilur riba. Dia adalah orang yang ketika masih hidup memakan harta dari hasil manake duit. Ibu dan bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah, materi ini adalah materi sangat-sangat sensitif. Betul apa betul? Karena kita berada di hidup di akhir zaman. Di akhir zaman ini, salah satu ujian pengen jadi orang soleh, salah satu ujian pengen jadi orang yang bertakwa, kita akan berhadapan dengan normalisasi perbuatan dosa. Ada beberapa dosa di kalangan masyarakat, dosa ini dianggap biasa, normal. Jadi biaya administrasi apa-apa yo, wang lelah. Ada orang yang tidak menutup auratnya, apa-apa nambah ayu. Ada orang yang menggibah tetangganya, saudaranya, bahkan ustadznya digibah barang.
rampok kok hiburan gratis. Bahkan ada orang yang menerima ghulul, yaitu suap atau korupsi atau riswah, suap, dianggap rapopo iki rezeki tambahan. Salah satu ujian di akhir zaman, kita berhadapan dengan situasi normalisasi perbuatan dosa. Kita harus punya prinsip apa yang diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran, maka kita tetap mengharamkan walaupun perbuatan itu dihalalkan oleh kebanyakan orang. Betul Pak? Saya ngisi materi ini di daerah Colomadu, langsung disekat Pak. Hati-hati omonganmu Pak Dede. Nyunya punten, bahwasannya di sini itu sudah bertahun-tahun berlangsung. Jadi kalau di sana Bu di tempat misi kajian daerah Colomadu, ketika rapat RW, warga ketika datang dan mau tidak mau pokoknya harus pinjam kas RW. Tapi dengan syarat mengembalikannya ditambahi 5%, biar kasnya ada pemasukan. Pokoknya kudu giling. Oh kan dipaksa kali. Lalu akhirnya tidak terima. Hati-hati omonganmu Pak Dede urusan si koyong ini. Nek jenengan sampai menyampaikan hal demikian akan berubah tatanan yang sudah bertahun-tahun di sini. Kan repot. Itu namanya normalisasi perbuatan dosa. Ibu dan Bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah, saya langsung sampaikan Bapak pendapat ulama. Saya bilang, dia langsung bilang, saya tunjukkan dalilnya. Wa kullu qardin sarata fihi an yazida, semua urusan pinjam meminjam dan di dalamnya ada akad tambahan di awal, fahuwa haramun. Para ulama sepakat hukumnya tidak boleh bi ghairi khilaf, tidak ada selisih pendapat. Ibu dan Bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hal ini dilarang? Kata Al-Imam Al-Ghazali, ar-riba min asyadil mufsidatil lil alamin. Bahwasannya manakah duit itu suatu perkara yang bisa merusak ya yang ada di alam dunia ini. Li'annahu yu'addi ilal kasal. Orang yang manakah duit kadangkala akan menimbulkan kemalasan. Daripada bisnis ternak sapi, ternak wedhus, ternak bebek, kudu gawe kandang, kudu ngeki pangan, nek enek hama yo piye? Kesel, lebih baik ternak. Rasa dikei kandang, rasa dikei pangan, duite mana dhewe gitu. Iso pipitan, iso mancing, kan duite mana dhewe. Rasa diurusi ngono lho ya. Betul apa betul, Bu? Kemudian wayak tahu ta'abun bainan nas, dan akan menghilangkan keinginan untuk tolong menolong. Bapak Ibu, kalau akadnya di awal tidak boleh, para ulama tidak berselisih pendapat. Tapi ada yang tanya, Pak Dede, saya pinjam ke teman 1 juta, saya mengembalikan tak tambahi 1.200.000. Tapi saya menambah 200 ini tujuannya adalah ucapan tanda terima kasih dan tidak disampaikan di akad di awal juga. Itu gimana ya Pak Dede? Kalau kayak gitu hukumnya diperbolehkan. Yang tidak boleh kalau akadnya di awal sebagai syarat ya. Kalau pengen pinjam ada syarat ngasih tambahan. Karena Nabi Muhammad SAW pernah meminjam unta yang masih kecil dan dikembalikan dengan unta yang lebih besar. Kata Nabi, fa inna khiyarun nas, salah satu ciri-ciri orang yang paling baik adalah ahsanuhum qada'an, orang yang paling baik dalam mengembalikan hutang. Ibu dan Bapak, orang muslim yang baik harusnya kayak gini. Kalau dia berhutang, dia konsekuen. Belum waktunya jatuh tempo wis dibayar, itu jos. Menunjukkan hutang itu boleh, tapi dalam keadaan darurat. Saya ngisi di Al Anwar Talak, ada yang nanya, Pak Dede, bedone mana ke duit kambil bisnis apa toh? Kan podo-podo ikhlas, podo-podo ridho, boleh bati ora apa-apa yo. Itulah yang disampaikan orang-orang Yahudi. Innamal bai' mislu riba. Sesungguhnya
jual beli itu sama seperti manake duit, bodoh-bodoh bisnis. Ibu dan bapak, kita lihat perbedaannya. Kalau jual beli itu ada barang, ada jasa. Sedangkan manake duit tidak ada barang, tidak ada jasa. Langsung fokusnya ke apa? Duit sih mana? Yang kedua, kalau jual beli harganya tetap dan adil. Kalau manake duit, bunganya terus bertambah. Selanjutnya, kalau jual beli untung kedua belah pihak. Kalau manake duit, sing siji untung, sing siji buntung. Ya. Ibu dan bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika saya ngisi di daerah Betongan, Gemplak, Boyolali sama. Di sana rapat RW-nya sudah puluhan tahun, sistemnya kayak gini. Salah satu argumen yang disampaikan Pak Dede, kan marginnya cuma 5%. Dan catatan kita sama-sama ridho, tidak merasa dirugikan. Ini apa tuh ya? Foto-foto ikhlas kok. Nyun ngapunten, bedanya manake duit sampai jual beli. Kalau jual beli dibolehkan syariat. Kalau manake duit walaupun nambahi cuma 5%, yang tidak bolehkan siapa? Itu Wahyudin loh ya. Yang tidak bolehkan siapa? Allah, bukan saya. Ibu dan bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Memang kita berada di zaman yang tidak bisa lepas dari manake duit. La ya'tiyanna 'alan nas, akan datang kepada manusia zamanun, sebuah masa, la yabqa ahadun illa akala riba, tidak akan tersisa satu orang pun pasti memakan harta dari hasil manake duit. Zamannya sudah datang apa belum? Sudah. Faman lam yaqulhu, jika memang orang ini tidak memakan harta dari hasil manake duit, asabahu min ghabarihi, dia pasti akan mendapatkan dampak asapnya dari manake duit. Yunapunten, fasilitas umum, jalan, jembatan, itu dibangun, yang bangun siapa? Itu uangnya dari mana? Ya takut tahu tuh ya. Kita nggak melakukan, tapi kita asapnya yuk dapat. Ibu dan bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa yang melakukan hal demikian dan dia berusaha meninggalkannya, Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Innaka lan tada syai'an ittaqallaha, barang siapa yang meninggalkan yang haram karena takut kepada Allah, illa a'taqahallahu khairan minhu, Allah akan mengganti hal tersebut dengan sesuatu yang lebih baik. Saya ngisi di masjid tetangga, orang tak sebutnya jejak soalnya. Pak Dede, saya dulu pernah kerja di suatu badan tertentu lah. Saya renungi, oh ternyata memang ya ini kok bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian saya riset. Ketika riset, wah jadi rasa Pak Dede. Jadi kepala rumah tangga polisi. Saya kemudian cari usaha yang lain. Kemudian setelah punya usaha yang lebih baru, alhamdulillah hidup saya lebih tenang, dengan istri lebih samarah, lebih sakinah mawadah, warahmah, bisa dekat dengan keluarga. Walaupun secara perekonomian pekerjaan sekarang dengan sebelumnya duitnya banyak mana sebelumnya. Inilah yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim. Beliau mengatakan, wa in kana fin nadhari zahiri ghairu dzalik, orang yang meninggalkan sesuatu yang buruk oleh Allah akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik, walaupun secara pandangan mata penggantinya itu lebih sedikit, tapi Allah mengganti yang lain dengan kenikmatan batiniyah, Bapak Ibu. Nah, Ibu Bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu, materi yang saya sampaikan bukan dari saya ya. Artinya pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang saya rangkum. Ada pertanyaan dari Tegal Rejo. Pak Dede, lah hukumnya nyimpen yang balkon pen piye? Pertanyaan mau sensitif yo. Tapi harus mudah tuh, Bu. Betul apa betul, Bu? Ingat, apa dhewe ngaji nambah ilmu. Perkara praktek apa ora
ditanggung dewe. Kan tugasnya ustaz, fadzakir inna fa'atil dzikra. Tugasnya ustaz menyampaikan perkara yang mendengar mendapatkan hidayah atau tidak itu urusannya jenengan kami Allah. Bisa terima ini. Isponi ngaji sih ya. Dan Bapak, kemudian yang kudus jawab ditekoi jawab lagi Pak. Dijelaskan kalau pendapat dari Syekh Utsaimin hukumnya boleh menabung di bank konven dengan syarat illa inda darurah, dalam keadaan yaitu darurat. Apa hal yang dikatakan darurat? Kalau orang ini khawatir uangnya disimpan di rumah nanti akan hilang dan di daerahnya tidak ada tempat penyimpanan uang, maka boleh disimpan di lembaga tersebut. Dan syarat yang kedua, la yakhudha fa'idatan, dia tidak boleh mengambil marginnya. Lah Pak Dede, kalau cuma 100-200 juta marginnya cilik, aku ini nyimpen 3 triliun. Wah, ibu yo marahnya nekeh ngono lho ya. Kalau pendapatnya Al-Imam Ibnu Taimiyah boleh tetap diambil, tapi dengan catatan yu'tihi lil fuqara'i, hendaklah uang tersebut engkau berikan untuk orang-orang fakir dan miskin, liyatakhallasa minhu la'alla wajhi shadaqah, dan dicatat sebagai yaitu membantu saja, bukan dicatat sebagai amal soleh. Bisa diterima nih ini? Nanti catatannya kita serahkan kepada Allah. Intinya ibu dan bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi uang tersebut lebih baik disedekahkan ke orang fakir dan miskin atau digunakan untuk membangun fasilitas umum. Nah, Bapak Ibu, saya juga ngisi kajian di Masjid Sarmat Gawo. Di sana ada pertanyaan lagi. Yun ngapunten Pak Dede, jenengan kan dari tadi ngomong terus makan harta dari hasil manake. Lah nek sing nyetori kan dia gak makan hartanya. Yuk kena apa ora, Bu? Kalau ada kasus pembunuhan, pelakunya sing nonton, sing ngewaki, tapi gur gak lapor polisi nonton, kena apa orang? Kena apa? Pelaku yo kena, sing nonton orang lapor ke yo, kena sing bantu-bantu yo, kena apa? Dijelaskan dalam hadis, la'ana Rasulullah, Rasul itu melaknat akilur riba. Satu, yang memakan hartanya. Yang kedua, wa maukilahu, yang nyetorinya. Tiga, wa katibahu, yang mencatatnya. Empat, wa syahidai, yang menjadi saksi. Nah Pak Dede, nyun ngapunten Pak Dede. Nek terpaksa jilih iya Pak Dede. Ini darurat. Bahwasanya ada salah satu keluarga yang sakit di rumah sakit butuh dana dan tidak ada yang meminjamkan kecuali neng kono lah, itu hukumnya piye? Neng darurat rapopo. Bisa diterima nih dalam keadaan darurat, karena darurat itu hubungannya dengannya nyawa sing iso cepet ngeni kanggo BPKB mobil guri irian kerae sedulur dijaluki tulung di ora iso. Dalam keadaan darurat dijelaskan famanit turo, jika dia dalam keadaan terpaksa ghairu baghin, dan di dalam hatinya sebenarnya tidak mau, sebenarnya dia tidak mau, dia terpaksa, wala adin, dan ketika pinjam pun hanya seperlunya saja sesuai kebutuhannya untuk pembayaran ini, fala isma alaihi, maka orang ini tidak terkena dosanya ibu dan bapak. Nah ibu dan bapak, insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ngisi daerah Dampit, ada yang nanya, Pak Dede, misalnya ada orang bayar hutang ke saya, tapi dia itu ternyata dapat duitnya habis menang capsikia, Bu, menang lotre, gua bayar hutang ke saya, jenengan tompo apa mboten? Kenapa Bu kok ditompo? Hah? Nek Pak Hakim ditompo atau ditolak Pak Hakim? Oh ditompo. Lah dia duit menang capsikia Pak Hakim. Wah masuk atau cocok ya? Cocok, urusan ide ya. Kalau pendapatnya Syekh Shalih Al Fauzan, beliau mengatakan, "Idza kana laka malun inda shakhsin",
jika ada orang yang membayar hutang kepada panjenengan, wa huwa yaktasibu minal mali haramin, dan dia mendapatkan uangnya dari cara yang haram, yaitu misalnya cap jikian, fallaka an takhudha malaka, maka kata Syekh Fauzan, engkau boleh menerima uang tersebut. Wal ismu alaihi huwa, yang dosa dia dan Allah. La alaika, tidak kepada panjenengan, li'annaka takhudhu haqqaka, karena panjenengan cuma mengambil haknya panjenengan. Nah, dan Bapak yang insyaallah dirahmati oleh Allah, saya ngisi di Masjid Amanah beberapa bulan yang lalu, bahkan beberapa tahun yang lalu. Saya masih ingat ada jamaah tanya, Pak Dede, aku wis bacot kelilit hutang. Nah, misalnya solusinya saya berhutang lagi ke lembaga yang lain tak jeroke, gue nutup hutang sing cilik. Itu gimana Bu? Menutup hutang dengan hutang. Menurut panjenengan itu jalan keluar apa mboten? Kurang ceramah gampang. Sing lakoni iki cekak-cekut sing penting awake dhewe mudhun ilmune sing. Ternyata dalilnya dalam Quran surah Al-Baqarah 278, wajaru ma baqiya minar riba. Kalau solusinya kayak gitu, akad ribanya masih ada. Ibu dan Bapak, dia punya hutang yang lama, ada marginnya. Ditutup, hutang yang baru juga ada marginnya. Jadi masih ada akad ribanya, dosanya masih ada. Oh gitu toh Pak Didi lah. Solusinya piye? Ini urusan koyo ngene Pak. Tapi minimal apa dia kudu si ilmu lah. Bisa diterima nih gini. Solusinya hutang lama yang ada bunganya, marginnya ditutup dengan dana yang halal. Lah boleh dana halal yang ngendi, Bu? Pertama, ada tulisannya qardun hasan, pinjaman yang tanpa bunga. Kalau Pak Patmo, Prof Bambang kan di kajiannya ada divisi apa? Qardun hasanan ya. Ada pinjaman tanpa bunga. Nah, atau Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah, ada juga saya ngisi di daerah Gagas Sifat. Nah ini ada nih Bu, aku ini ngomong koyong ini dijadiin senjata. Ada jamaah tiba-tiba ngebel, Pak Dede, dia ini nama masjidnya di Gagas Sifat, masjid apa ya? Dia ngutang ngono. Jadi memang saya rutin ngisi daerah Gagas Sifat sudah tahun keempat. Awal-awal ketika perjanjian untuk ngisi, Pak Dede jadikan rumah mana? Saya di Indonesia. Tak sebut ya, Pak. Aku lagi disebut pakai Bu. Pertama sadar diri lah, ini sopo, bukan siapa-siapa. Yang kedua, kalau dijemput pulangnya saya nggak bisa mampir-mampir. Nih pulang kemalaman kan mampir saya boleh mie godok dulu, keren saya. Kalau antar jemput ya kata sepulang gitu. Pertama ngisi di Gagas Sifat, depan masjid ada Kijang Innova Venture itu loh. Dan ditulis sih Pak pakai stiker gede tenanan. Masjid Sarah Nur Abdul Aziz Gagas Sifat. Wah, keren. Nah, kemarin bulan Agustus kemarin saya ngisi lagi Kijang Innova Venture-nya ganti Kijang Innova Zenith. 500 juta nih itu ya. Ditulis juga posternya gede, Kijang Innova mobil Sarah Nur Abdul Aziz Gagas Sifat. Saya nanya, ini mobilnya ngomong. Di sana itu ada orang kaya satu yang usahanya itu banyak, usaha itu yang namanya. Bahkan pas saya pulang beliau bilang, Mas Didi, beliau ini juga ngasih suntikan dana ke kas masjid 1 M. Jadi kalau jamaah sini, warga sini ada keperluan muamalah untuk pinjaman bisa di sini. Jos, kayaknya Masjid Al-Mu'awanah juga mau ada divisi Baitul Mal. Tapi ini gak defisit kan kasnya. Dan Bapak insya Allah dirahmati oleh Allah. Kalau kita nyari qardun hasanan, pinjaman tanpa bunga sulit. Yang kedua, carilah pinjaman kepada keluarga atau teman. Kayak lagi. Aduh, keluarga gua apa? Duitnya
dewe-dewe. Tapi kalau panjenengan punya kawan, punya saudara sing kaya raya, terus wonge nyah nopo dijaga tenanan. Duwe saudara kanca kaya ngono iku hari ini itu langka. Jangan sampai hatinya kecewa. Kalau nyari korban hasanan nggak nemu, pinjaman ke orang nggak nemu, terpaksa yang ada adalah jual, ya wis. Udah, daripada makin lama makin membengkak, makin abot, wis didol wae sing. Rumahnya laku 1 M pindah ning desa ning Sudimoro. Ya, 300-500 juta gede loh misalnya gitu ya. Jadi prakteknya gitu Bapak Ibu. Nah Ibu dan Bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah. Makanya kaya atau miskinnya kita bandingannya bukan tetangga, kawan, teman kerja, bukan. Kita kaya atau miskin bandingannya adalah hutang yang kita miliki. Kalau kita tidak punya hutang, kita juga orang yang kaya, tapi kayanya kaya ketenangan, kaya batin. Laisal ghina an kathratil arati walakinnal ghina ghinan nafs. Orang duwe hutang uripe yo tenang. Makanya kata Nabi, la tukhifu anfusukum ba'da amniha. Janganlah engkau meneror dirimu sendiri padahal sebelumnya sampean uripe adem ayem. Wa madzalika ya Rasulullah. Apa yang dimaksud menteror diri sendiri? Qala kata Nabi adain, yaitu kalau jenengan sudah terlilit hutang. Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Umar bin Abdul Aziz memberikan nasihat, wa usikum an tadayyanu walau labistumul abad. Kalau panjenengan tidak kepepet banget, tidak darurat banget, nek iso aja nganti hutang itu boleh dalam keadaan darurat. Kenapa? Fa inna dain dulli bin nahar wa hum bil lail. Karena hutang itu membuat aib di siang hari dan kecemasan di malam hari. Betul apa betul? Misalnya saya bis diapeli mas-mas nganggo sepatu pantofel, celana kain, nganggo jaket, tasnya cilik, motornya Revo nek ora segbe kae. Apa lagu? Di sisi lain yo isi tuh yo. Pagi didatengin, siang datengin, sore engkau mau beli obat sehari 3 kali. Nah Ibu dan Bapak, insya Allah dirahmati oleh Allah. Fada'uhu tasallama lakum abdarikum wa aradukum. Barang siapa yang berusaha punya prinsip nih orang kepepet banget ojo nganti ngutang, hidupnya akan lebih selamat. Wa tabqa lakumul hurmati fin nasi ma bagitum, hidupnya akan wibawa walaupun dia bukan orang yang kaya. Karena orang sing gendel ngutang, mau tidak mau harga dirinya akan diinjak-injak oleh orang. Kalau waktunya bayar, dia urung bisa, pasti siap-siap dipisui wong. Betul-betul kan? Dipisui wong, dirasani wong, ngomong ke kono, ngomong ke kene. Kalau orang ini dihinakan oleh orang, pas dewi ora dadi masalah. Pas dipisui anake nonton bojone orang ini. Betul apa betul Bu? Makanya debt collector itu salah satu teknik untuk menagih hutang, tidak diserang yang hutangnya, tapi yang diserang siapa? Keluarganya, istrinya, anaknya. Maka dia akan terganggu sehingga cepat bayar hutangnya. Nah Ibu dan Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya ngisi daerah Beluluan Pak Dede. Kalau ada orang yang berhutang kepada saya, masalahnya aku nagih balik duitnya wis tak ewai nyok, plus aku ora njaluk tambahan, wis tak niatke ban rata-rata ditulung malahan tiyane tekan mboten. Nah, ini urusan duit ini riskan sekali. Betul apa betul Bu?
Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun. Barang siapa orang ini mati dan dia masih memiliki hutang, qodiya min hasanatihi, maka besok di akhirat hutangnya akan dibayar dengan amal solehnya. Laisa thumma dinarun aw dirhamun, bukan dibayar dengan uang. Kenapa? Wal karim fid dunya al ghina, ukuran kemuliaan di alam dunia itu harta. Wal karim fil akhirah at-taqwa, dan ukuran kemuliaan seseorang besok di akhirat adalah ketakwaan. Artinya begini Bu, kalau di dunia harta berlimpah, lihat mobil banking 5M aja. Tapi besok di akhirat duit 5M sudah tidak ada harganya lagi, tidak ada value-nya, tidak ada nilainya. Yauma la yanfa'u malun wala banun, akan datang hari di mana harta-harta ini tidak memiliki nilai lagi, tidak ada artinya. Misalnya, kamu masih punya hutang kan? Ya sudah nih, hutangku dulu berapa? 1 juta, ya hutang bayar 1 juta. Aku butuh duit. Aku butuh sholatmu, aku butuh hajimu, aku butuh umrohmu, aku butuh kurbanmu. Di akhirat duit sudah tidak ada nilainya lagi. Bisa diterima Bapak Ibu? Nah Ibu Bapak yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian yang ngapunten Bapak Ibu, ini sensitif Ibu, tapi disampaikan gak ya? Aku melukai perasaan loh. Makanya kita pilih-pilih kata sampai ke kabeh ini. Saya tahu diri Bu ini sensitif gitu ya. Makanya menjaga perasaan ini. Nah, ada pertanyaan lagi, ini dari guru SMA di tempat saya. Beliau bilang kayak gini, Pak Dede mau izin, kalau ada orang yang berhutang pada zaman Pak Soeharto, hutangnya 10.000, ada tandanya catatannya. Ternyata dibayarnya pada zamannya Pak Prabowo, itu dibayarnya 10.000 lagi atau dikonversi ke emas? Ada 2 pendapat. Jadi Ibu dan Bapak, pendapat yang pertama, ya, kata pendapatnya Syekh Utsaimin, al-wajibu an yuradda alaika ma'aqrattahu tularatin. Wajib bagi panjenengan mengembalikan hutang sebagaimana dulu panjenengan pinjam. Li'anna hada, karena perkara ini, huwal qardu, adalah hutang alladzi hasala minka lahu, dibayar sebagaimana dulu panjenengan pinjam. Kalau pendapatnya Syekh Utsaimin, zaman Pak Soeharto pinjamnya 10.000, dibayar zamannya Pak Prabowo, maka jumlahnya juga 10.000. Ini pendapatnya Syekh Utsaimin. Kalau pendapatnya Syekh Albani, ulama ahli hadis, beda. Bi'anna dain, bahwasannya hutang itu yajibu an yuradda, wajib dikembalikan bikimati mutakafi'ah, dengan nilai yang sama. Zamannya Pak Soeharto 10.000, wah itu akeh emas gram. 10.000 dapat emas gram zamannya Pak Soeharto. Lah zamannya Pak Prabowo saiki 10.000 dapat berapa? Mie ayam sama kol. Berarti kan mengalami inflasi yang cukup tajam. Berarti kalau pendapatnya Syekh Albani, maka dikonversi ke emas. Dengan catatan satu, boleh dikonversi apabila nilai mata uang turun signifikan. Yang kedua, ada kesepakatan kedua belah pihak, patokannya real emas, dan tidak ada klausal penambahan margin ketika dulu zamannya Pak Soeharto melakukan pinjaman. Bisa diterima? 5 menit lagi gimana? Sehabis ini saya tutup ya, karena nanti durasinya terlalu panjang. Habis itu 10 menit kita sesi tanya coba. Nah selanjutnya ada pertanyaan dari jamaah Masjid Kudusan daerah Gumbang. Pak Dede, aku pinjem ke seseorang, tak balike wonge
Wis meninggal atau pindah kemana? Aku jajan bakso. Pas membayar orang ini kembaliannya kata tukang bakso nih wis gowo pulang saja, besok-besok mampir lagi. Nah pas harus dibayar warungnya wis tuh bilang ini repot ini. Apabila kasus ini terjadi, Imam An-Nawawi berkata, "Idza kana li ahadin haqqun ala khairihi wa la ya'rifu makanahu wajaba alaihi an yastahidu fi talabihi." Jika seseorang berhutang kepada orang lain, kemudian ingin membayar dan dia tidak tahu tempatnya, maka syarat yang pertama an yajtahidu fi talabihi, tetap nyari dulu. Tetap cari dulu semampunya. Fa in lam yajidhu, sudah usaha maksimal ternyata orang ketemu, jazalahu an yatasaddaqa bidzalikal haqqi an sahibihi, maka uang itu sedekahkanlah kepada orang yang membutuhkan atas nama yang meminjamkan, sedekahkan. Nah, ketika sudah disedekahkan, fa idza jaa sahibuhu fi waqtin minal awqat, waktu berlalu kok lah ini ketemu, padahal uangnya sudah disedekahkan lagi piye? Maka khaira baina an yardha bitilka shadaqah au an yatlubu iwatuha. Dua pilihannya. Jangan sampaikan, dia ini uangnya tak sedekah kailah, boleh jenengan angel. Nah, tergantung orangnya. Kalau orangnya itu tidak apa-apa, berarti halal. Tapi kalau orangnya tidak itu, maka jenengan harus mengembalikannya. Dan sedekah yang jenengan berikan itu ada catatan amal untuk panjenengan. Bisa diterima apa mboten? Saya ngisi di daerah mesin Hidayatul Istiqomah, daerah Joyosuka. Saya itu ini materinya aslinya sederhana, karena digoreng inti tadi jadi berkembang. Nah di sana itu ada tradisi jual beli arisan. Pernah dengar bro? Saya ini ikut arisan 1 juta karena tidak tahu kapan menangnya. Aku padahal butuh duit buat beli jatah arisanku 500.000 saja. Tapi nanti jenengan dapat arisan dapatnya 1 juta, berarti nomor rugi. Jual beli arisan. Saya jenengan pahami dulu soalnya. Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah, fahmu soal nisfu jawab. Faham soal itu setengah jawaban. Soalnya gini Bu, ada orang ikut arisan, kalau menang dapatnya 1 juta. Tapi dia lagi butuh duit, nunggu menang kan tidak tahu kapan. Terus menawarkan ke anggota yang lain, beli saja jatah arisanku 500, aku lagi butuh duit. Nanti jenengan kalau menang dapatnya 1 juta, boleh enggak? Beli arisannya 500.000, menangnya berarti piro? Hukumnya tidak boleh. Karena dalam jual beli yang sifatnya seperti ini harus mislan bimislin, sawaun bisawain, yadan biyadun, harus nominalnya sama. Koyo nuker ke duitnya arep lebaran kae lho. Selesai, alhamdulillah. Hukum jual, maksudnya nih jual beli arisan yang kayak tadi saya jelaskan tidak diperbolehkan. Tapi ada nggak di masyarakat kayak gitu? Ada nih, di sebagian tempat ada jual beli arisan. Kalau arisannya mah hukumnya boleh, tapi jual beli arisan yang tidak boleh. Paham ya? Bu, tinggal 5 menit. Ayo tanya jawab, ini pasti pertanyaannya angel-angel kita ini. Monggo, nomor 1 silakan. Saya akhiri dulu aja ya. Ibu dan Bapak, karena ini disiarkan di sosmed, biar durasinya tidak panjang, kita akhiri dulu aja ya. Maksudnya saya dulu yang akhiri. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.